Sebagai makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan orang lain, maka komunikasi adalah salah satu cara untuk terkoneksi dengan orang di sekeliling kita. Komunikasi tidak hanya disampaikan melalui bahasa verbal. Kadang komunikasi nonverbal lebih memberikan kepastian tentang apa yang ingin disampaikan oleh seseorang. Sedikit penjelasan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung atau face to face dengan orang lain. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang terjadi melalui perantara atau media. Dalam komunikasi verbal, maka sangat penting untuk bisa menyusun kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi sebuah informasi yang dapat dimengerti, berguna, dan menarik bagi orang lain. Lawan bicara akan tahu tentang apa yang sedang dirasakan seseorang hanya melalui bahasa tubuh. Banyak bagian dari tubuh yang dapat memberikan penjelasan tentang komunikasi yang ingin disampaikan. Mulai dari raut wajah, gerakan tangan, posisi duduk, bahkan pandangan yang dipancarkan bisa memberikan penjelasan. Komunikasi yang jelas akan membuat orang lain memperhatikan dan menghargai apa yang kita bicarakan. Teknik berkomunikasi atau bicara yang baik tentu akan diperlukan, terutama bagi orang-orang yang bekerja dengan menggunakan keahlian berkomunikasi. Ada beberapa hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar komunikasi berjalan dengan baik dan inti dalam komunikasi bisa tersampaikan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam komunikasi adalah: yang pertama, jangan memotong pembicaraan. Apabila lawan bicara Anda mengatakan sesuatu yang berbeda dengan pendapat Anda, jangan langsung memotongnya. Dengarkan dia, dan apabila sudah waktunya Anda memberikan feedback, Anda bisa memberikannya dengan tidak memojokkannya karena memiliki pandangan yang berbeda dengan Anda. Yang kedua, perhatikan gaya bahasa. Anda perlu memperhatikan gaya bahasa Anda. Apabila Anda sedang berbicara dengan calon klien Anda, usahakan untuk berbicara dengan sopan dan mudah dipahami. Tetapi, Anda juga perlu mengimbangi dengan gaya bahasa lawan bicara Anda. Apabila lawan bicara Anda menggunakan gaya bahasa gaul, maka Anda bisa berbicara lebih santai namun tetap sopan. Yang berikut, kuasai materi. Salah satu hal yang diperhatikan dalam berkomunikasi adalah menguasai materi yang ingin dibicarakan. Mengapa? Hal ini agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar, sehingga apabila lawan bicara Anda memberikan pertanyaan seputar materi, Anda bisa memberikan umpan balik dengan baik. Yang berikut, mendengarkan lawan bicara. Usahakan untuk selalu mendengar lawan bicara Anda dengan seksama. Dengan begitu, Anda bisa memberikan umpan balik yang tepat. Dengarkan lawan bicara Anda dengan penuh ekspresi seperti tersenyum. Hal ini menunjukkan bahwa Anda menikmati perbincangan dan ia akan merasa dihargai. Yang berikut, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Hal ini terlebih ketika yang berbicara adalah orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada lawan bicaranya, seperti bos kepada anak buahnya. Motivasi yang dimaksud adalah adanya dorongan atau penyemangat dalam kata-kata yang diucapkan agar lawan bicara tergerak untuk melakukan sesuatu dengan baik
dan sungguh-sungguh berdasarkan pengarahan yang sudah diberikan. Dan yang berikut, berbicara dengan baik. Supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik, kamu harus berbicara dengan baik. Secara teori, cara berbicara yang baik cukup sederhana. Kamu perlu melafalkan kata-kata dengan jelas. Berbicara tidak terlalu cepat atau agak lambat. Intonasi yang lebih dinamis, memilih kata-kata yang sesuai, dan lain sebagainya. Namun, pada prakteknya, hal tersebut tidaklah sesederhana itu. Butuh pengalaman dan pembelajaran yang mendalam supaya bisa menerapkan teknik komunikasi efektif secara optimal. Yang terakhir, mengutamakan etika. Setiap lawan bicara memiliki ketentuan etika berkomunikasi yang berbeda. Maka, kamu saat berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan teman sekolah, dengan teman kuliah, dengan guru atau dosen, kamu tentu saja berbeda. Pada seseorang yang secara hierarki berada di atasmu, akan ada banyak ketentuan etika berkomunikasi yang harus dipenuhi. Contohnya, saat menghubungi guru atau Anda menghubungi dosen melalui pesan elektronik saja, ada format tertentu yang bisa diikuti supaya tetap formal dan terkesan sopan. Itulah hal-hal yang dapat membantu kamu untuk memiliki komunikasi yang baik. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, di closing statement, I wanna say, be a blessing, keep working, and keep inspiring. Jadilah berkat, tetaplah berkarya, dan tetaplah menginspirasi. Sampai jumpa di video-video inspirasi berikutnya. See you.